Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pada kita taufik pada pagi ini untuk melanjutkan bacaan dari kitab At-Taqwa karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Sekarang pembahasan tentang samaratu wa fawaidu at-taqwa, buah-buah dan faedah-faedah dari takwa. Qala hafizahullah, inna taqwallahi subhanahu wa ta'ala, sungguhnya takwa kepada Allah ya nafi'ah fid daraini, dia memberi manfaat di dua negeri, wa hiya rafi'ah fid daraini, dan dia mengangkat derajat di dua negeri, wa hiyal musilah ila khairid daraini, dan dia mengantarkan kepada kebaikan dua negeri, wa hiya dafi'ah li syarrid daraini, dan dia mencegah dari keburukan di dua negeri. Jadi tidak terbatas di akhirat dan apalagi cuma dunia. Biar manusia itu tidak terlena dengan dunia. Sebagian orang bertakwa tapi untuk dunia, beramal soleh tujuannya apa? Dunia. Ini bukan takwa. Ada orang rajin sholat karena mau ujian biar lulus, rajin sholat malam, rajin sholat tahajud biar dapat pekerjaan yang bagus, rajin puasa biar sehat, biar langsing, rajin sedekah biar kaya, rajin menyambung rahim juga biar kaya, biar dibentangkan rezeki. Kalau itu ada dalilnya. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama gitu maksudnya. Kalau itu tujuan utama atau tujuan satu-satunya, lupa dengan ridha Allah, itu salah. Silaturahim tetap tujuan utamanya adalah ridha Allah. Kalau Allah ridha nanti kasih bonus di dunia. Jadi jadikan dunia itu hanya sebagai resiko, jangan menjadi tujuan utama. Tapi yang jelas takwa itu bisa mendatangkan harta, takwa bisa mendatangkan kemudahan urusan dan lain sebagainya. Buah-buah dari takwa banyak, itu di dunia. Tapi ingat, bukan dunia yang utama. Itu hanya sekedar efek samping. Tujuan utamanya adalah akhirat. Bahkan lebih utama lagi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridho Allah bisa sejak sekarang, sejak di dunia, tidak nunggu nanti di akhirat. Cuma kalau kita fokus dengan tujuan dunia, itu gagal ya. Tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, ausini, beri aku wasiat. Kata Rasul, alaika bitaqwallah, kamu wajib bertakwa kepada Allah. Fa innaha jima'u kulli khairin, karena dia pengumpul segala kebaikan. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri lagi radhiyallahu anhu,
Anna rajulan ja'ahu faqala, ada seorang datang kepada Nabi dan berkata, ada orang datang kepada Abu Sa'id dan dia berkata, "Ausini, beri aku wasiat." Maka beliau berkata, "Sa'altu amma sa'alta anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sa'alta amma sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qablik. Kamu bertanya tentang apa yang aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kamu. Usika bi taqwallahi fa innahu ra'su kulli syai'. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah karena dia adalah pimpinan segala sesuatu. Tadi pengumpul segala sesuatu, segala kebaikan. Di sini pimpinan segala sesuatu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna ahadakum lan yazala bi khairin mattaqallah." Sungguhnya salah seorang dari kalian senantiasa dalam kebaikan selama bertakwa kepada Allah. Wa kataba rajulun minas salafi ila akhihi. Ada seorang berkirim surat kepada saudaranya. Ada seorang salaf menulis untuk saudaranya, "Usika wa anfusina bitaqwallah." Aku wasiatkan kepadamu dan kepada diri-diri kami dengan takwa kepada Allah. Bittaqwa. Fa innaha khairu zadi al-akhirah, karena sungguhnya dia adalah sebaik-baik bekal akhirah wal ula, dan dunia. Akhirat dulu disebut karena itu yang penting. Kalau dunia disebut karena dunia memang duluan. Waj'alha ila kulli khairin sabilaka, dan jadikan takwa itu kepada segala kebaikan sebagai jalanmu. Wa min kulli syarrin mahrabaka, dan dari segala keburukan sebagai pelarianmu. Faqad tawakkalallahu azza wa jalla li ahliha. Faqad tawakkalallahu azza wa jalla li ahliha bin najah. Allah menjamin bagi ahli takwa dengan keselamatan. Mimma yahdarun, dari apa yang mereka takutkan. Warizqu min haitsu la yahtasibun, dan sebagai rizki Allah jamin rizki dari arah yang mereka tidak kira. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala menulis kepada sebagian umara'il ajnadi, pemimpin-pemimpin tentara. Amma ba'd, adapun selanjutnya, fa inni usika bi taqwallah, maka sungguh aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, wa ta'atihi, dan taat kepadanya, wa tamassuk bi amrihi, dan berpegang teguh dengan perintahnya, wal muahadah ala ma hammalakallahu min dinih, dan menjaga atas apa yang Allah bawakan kepadamu dari agamanya, wastahfadzaka min kitabihi, dan menyuruhmu untuk menjaganya dari kitabnya. Fa bi taqwallahi naja awliya'uhu min sakhati, maka dengan takwa kepada Allah selamatlah wali-wali Allah dari kemurkaannya. Wa biha tahaqqaqa lahum wilayatuhu, dan dengan takwa terrealisasi bagi mereka kewaliannya, kewalian Allah Ta'ala, penjagaan Allah Ta'ala. Wa biha wafaqu anbiya'ahu, dengan takwa mereka bisa menyepakati para nabi-nabinya, sesuai dengan nabi-nabinya.
Wa biha nadarat wujuhuhum, dengan takwa wajah-wajah mereka menjadi cemerlang. Wa biha nadharu ila khaliqihim, dengannya mereka melihat kepada pencipta mereka. Wa hiya ismatun fid dunya minal fitan, dia pelindung di dunia dari fitnah-fitnah. Wal makhraj min karbi yaumil qiyamah, min kurabil yaumil qiyamah, dan dia adalah jalan keluar dari segala kesulitan hari kiamat. Fata'ammal ma fil Qur'ani wa sunnati, selesai tadi perkataan atau tulisan dari Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahafidahullah, fata'ammal ma fil Qur'ani wa sunnati, maka perhatikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa kalamis salaf, dan di dalam ucapan para salaf, min dzikri taqwa, min dzikrin li taqwa, dalam penyebutan tentang takwa. Wa kam ulika biha min khairin, dan betapa banyak dikaitkan dengan kebaikan. Wa kam wu'ida 'alaiha min thawabin, dan berapa yang dijanjikan atas takwa itu dari pahala. Wa kam udifa ilaiha min sa'adatin, dan berapa disandarkan kepada takwa dari kebahagiaan. Innaka in ta'ammalta, sesungguhnya jika kamu memperhatikan, fi dzalika, dalam hal itu, kana sababan li hatsika 'ala taqwa, menjadi sebab bagimu untuk bertakwa, menjadi pendorong bagimu, sebab untuk mendorongmu untuk bertakwa. Waltizamuka laha, dan kamu berpegang teguh dengannya, wa amaluka biha, dan amalmu dengan takwa. Fa ilaika syai'an min hadhi samarati wal fawaid, maka ambillah sebagian dari buah-buah dan faedah-faedah takwa. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat pada kita, kepada kami, dan kepadamu dengannya. Yang pertama, at-taqwa sababun linaili rahmatillahi subhanah, takwa adalah sebab untuk meraih rahmat Allah subhanah. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha khalaqa yauma khalaqa samawati wal ard, sungguhnya Allah menciptakan pada hari menciptakan langit dan bumi, mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Ini rahmat yang makhluk ya. Jadi rahmat Allah itu ada dua, ada rahmat yang sifat Allah, ada rahmat yang makhluk Allah. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan juga rahmat. Kullu rahmatin mil'a ma baina samai wal ardi, setiap rahmat memenuhi antara langit dan bumi. Berarti itu di mana lagi ruangnya yang lain? Banyak ya. Angkasa ini luas sekali. 100 rahmat. Faqasama minha rahmatan bainal khalaiqi, maka Allah bagi-bagi dari rahmat Allah yang 100 itu satu rahmat saja di antara makhluk-makhluk semuanya. Satu rahmat berarti 1% dibagi untuk seluruh makhluk di dunia saat ini, sejak Allah ciptakan langit dan bumi dan isinya. Seluruh makhluk termasuk malaikat. Dan malaikat itu makhluk Allah yang paling banyak ya. Seluruh makhluk hidup digabung itu malaikat lebih banyak. Jadi satu rahmat saja dibagi untuk semuanya. Biha ta'tiful walidatu ala waladiha, maka dengan rahmat itu seorang ibu menyayangi anaknya. Wa biha yashrabu al-wahsha wat tayra, maka dengan rahmat Allah juga binatang buas, burung minum air. Jadi merahmati dirinya sendiri. Wa biha yatarahamul khalaik,
dan dengannya pula saling menyayangi di antara makhluk-makhluk semuanya. Fa idza kana yaumul qiyamah, apabila tiba hari kiamat, qasaraha 'alal muttaqin, maka Allah batasi hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Itu yang 99. Wa zadahum tis'an wa tis'in. Afan, itu masih ada sisa yang tadi, dibatasi hanya untuk orang-orang yang bertakwa, ditambah lagi 99. Ditambah lagi yang 99. Jadi yang di dunia itu 1% nggak habis. Masih ada yang khusus buat orang bertakwa pada hari kiamat, ditambah lagi yang 99. Masya Allah, betapa luasnya rahmat Allah di akhirat nanti. Karena memang perbandingan 1:99 itu bukan perbandingan yang pas ya untuk dunia dengan akhirat. Akhirat itu tanpa batas, sehingga tidak ada angka yang mewakili. Kemudian at-taqwa sababun liqabulil amali. Buah yang kedua, takwa adalah sebab diterimanya amal. Ini bahaya sekali kalau orang nggak punya syarat takwa ya, amalnya nggak diterima. Wahadi min a'dhami thamarat, dan ini buah yang paling agung nih, karena kita ingin amal kita diterima semua. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Allah menerima amal hanya dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kita penuh dosa, sering melanggar aturan Allah, ketika beramal soleh tidak diterima, karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini berat kalau sarannya begitu. Makanya segera bertobat ya. Segera perbaiki diri kita agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakhala sa'ilun ila Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ada seorang penanya masuk kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dia berkata kepada anaknya, atihi dinaron, beri dia 1 dinar. Fa'atahu, maka dia beri. Ini sa'il, ini bukan penanya, peminta. Ada orang peminta masuk kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqala libnihi, maka Umar berkata kepada anaknya, yaitu Ibnu Umar, atihi dinaron, beri dia 1 dinar. 1 dinar berapa? Pengemis dikasih 1 dinar langsung kaya raya. Berapa 1 dinar? 4/4 gram. Berapa rupiah? 4 juta. Ya. Pengemis sekali ngemis dikasih berapa? 4 juta. Luar biasa. Maka dia berikan. Falamma insarafa, ketika dia pergi, qala ibnuhu Akil, maka anaknya Akil berkata, ini anak Umar yang lain, taqabbalallahu minka ya abatah, Allah menerima darimu wahai bapakku. Faqala, maka beliau berkata, law alimtu anallaha taqabbala minni sajdatan wahidatan, kalau aku tahu Allah menerima dariku 1 sujud saja, aw sadaqata dirhamin, atau sedekah 1 dirham, lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut, maka tidaklah suatu yang gaib itu lebih aku cintai daripada kematian. Jadi semua yang gaib tidak ada yang lebih aku cintai daripada kematian. Kematian juga masih gaib, belum datang itu. Tidak ada suatu yang kutunggu lebih daripada kematian, lebih aku cintai daripada kematian. Tadri mimman yataqabbalullah, kamu tahu dari siapa Allah menerima?
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi Umar itu nggak ngerasa amalnya diterima oleh Allah Ta'ala karena tidak merasa bertakwa. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala kepada seorang laki-laki, usika bi taqwallahi azza wa jalla, aku wasiatkan padamu untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, alladzi la yaqbalu ghairaha, yang Allah tidak menerima selain takwa, wala yarhamu illa ahliha, wala yarhamu illa ahlaha, dan Allah tidak menyayangi kecuali ahli takwa, wala yusibu illa 'alaiha, dan tidak memberi pahala kecuali atas takwa. Fainal wa'idina biha katsir, orang yang menasihati tentang takwa itu banyak. Wal 'amilina biha qalil, tapi yang mempraktekkan sangat sedikit. Sampai yang berwasiat pun belum tentu praktek. Takwa itu sering kita dengar. Wasiat takwa setiap Jumat minimal kita dengar. Tapi kenyataannya dari Jumat ke Jumat ya gitu-gitu doang. Yang korupsi tetap korupsi, yang curang dalam jual beli tetap curang, yang mengabaikan kewajibannya sebagai suami juga tetap mengabaikan, yang durhaka kepada orang tua tetap durhaka, yang melakukan kemaksiatan tetap kemaksiatan, yang suka bid'ah tetap bid'ah. Jadi apa gunanya wasiat itu setiap Jumat? Iya ada faedahnya tapi kecil. Hanya sedikit yang mempraktekkan. Hanya sedikit orang yang mempraktekkan wasiat takwa. Padahal dia diulang-ulang terus. Bagaimana kiranya kalau nggak pernah diulang? Makin parah. Benar sekali ya perkataan Umar bin Abdul Aziz. Patut dicatat dengan tinta berlian. Usika bi taqwallahi azza wa jalla alladzi la yaqbalu ghairaha wa la yarhamu illa ahlaha wa la yuthibu illa 'alaiha fa innal wa'idina biha katsir wal 'amilina biha qalil. Jadi yang ngomong banyak tapi yang praktek sedikit. Yang menyampaikan teori banyak tapi yang mempraktekkan sedikit. Termasuk yang ngomong banyak menyampaikan wasiat takwa, yang nulis juga banyak tapi belum tentu mempraktekkan. Itu sedikit sekali orang mempraktekkan takwa. Karena takwa artinya meninggalkan semua yang Allah haramkan, meninggalkan semua yang Allah haramkan dan melaksanakan semua yang Allah wajibkan. Itu takwa minimal. Ya, minimal yang paling minimal lagi tidak syirik. Siapa yang selamat dari syirik asghar? Taruhlah kalau syirik asghar nggak masuk, syirik akbar pun jangan dikira gampang ya. Jangan kalau sudah saya nggak pakai jimat, saya nggak pernah ke kuburan, saya nggak pernah bikin sesaji, itu dohir amaliyah. Sementara syirik akbar kebanyakan itu batin, takut, cinta, harapan, inabah pada selain Allah itu banyak. Pasrah kepada dokter kadang, pasrah kepada obat kadang. Itu tanpa disadari syirik akbar ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi takwa itu sedikit yang praktek. Apalagi kalau kita tidak tahu seperti apa takwa, lebih tidak bisa lagi prakteknya. Karena praktek itu cabang dari teori ya. Teori dulu, ilmunya dulu dipahami, baru kita bisa praktek. At-taqwa sababun lin najati min adabi dunya. Yang ketiga, takwa adalah sebab untuk keselamatan dari adab dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 18,
Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Iman dan takwa ini syarat menjadi wali Allah. Jadi kalau orang itu menjadi wali Allah, ya Allah selamatkan. Di mana? Di dunia. Ai min adabid dunia, yaitu dari adab dunia. Namanya orang bertakwa yang enggak punya dosa, gimana? Ngapain mau diadab? Adab itu karena dosa-dosa. Kalau orang sudah enggak punya dosa, ya enggak diadab. Berikutnya yang keempat, at-taqwa tusilu ila mardati Rabbi azza wa jalla. Takwa itu mengantarkan kepada ridho Rabb azza wa jalla, wa takfiri sayyiati, dan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, wan najati minan nari, dan selamat dari neraka, wal fauzi bil jannati, dan menang dengan surga. Inilah puncaknya. Jadi meraih ridha Allah, gugur dosa-dosa sehingga selamat dari neraka dan masuk surga. Itulah buah tertinggi dari takwa. Wa hadha huwa qimmatul matlub. Inilah puncak tuntutan. Wa ala muradil muslim, dan keinginan tertinggi dari seorang muslim. Wa huwa ayyadkhul an yudkhilahu Allahu al-jannah, yaitu Allah memasukkannya ke dalam surga, wa yunjihi minan nar, dan menyelamatkannya dari neraka. Fayukaffirullahu sayyi'atil muttaqin, maka Allah hapuskan kesalahan-kesalahan orang yang bertakwa. Allah berfirman, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau, seandainya ahli kitab mereka beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim, niscaya kami hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan benar-benar kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Al-Maidah 65. Kemudian dalam At-Talaq ayat 5, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah hapuskan darinya kesalahan-kesalahannya dan Allah agungkan baginya pahala. Wala yuhzinuhum al-faza'u fi dzalikal yaum, maka tidak membuat sedih, kengerian pada hari itu bagi orang-orang yang bertakwa. La yahzunuhum, bukan yuhzinuhum tadi, la yahzunuhum, tidak membuat mereka sedih. La yahzunuhum al-faza'ul akbar, kengerian yang besar pada hari kiamat. Wa tatalaqahumul malaikah, dan malaikat menjumpai mereka. Hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, ini adalah hari kalian yang dulu kalian dijanjikan. Al-Anbiya 103. Tsumma yunjihim minan nar, kemudian Allah selamatkan dari neraka setelah tidak takut di hari kiamat. Dan ketakutan hari kiamat sebenarnya mengurangi dosa-dosa bagi orang yang masih punya dosa. Tapi kalau sudah bertakwa enggak punya dosa, sudah digugurkan di dunia, sehingga tidak takut ketika hari kiamat. Sebagian orang masih ketakutan, dan ketakutan itu mengurangi dosa lagi bagi yang masih punya dosa. Sebagaimana masuk jahanam juga mengurangi dosa bagi orang yang masih punya iman. Jadi masuk neraka dosanya berkurang sampai habis. Atau sebelum habis ada syafaat yang menolong, atau rahmat Allah mungkin mendahului sebelum habis, bisa jadi. Tapi secara hukum asalnya dihabisin dulu dosanya. Dengan terbakar api neraka itu kesalahan-kesalahan berkurang, sehingga masih ada sisa iman, dia bisa masuk surga. Itu syaratnya ya, menjadi takwa minimalis. Orang yang bertakwa minimalis masih punya iman, itu masih bisa masuk surga.
Jadi diselamatkan dari neraka ini kalau orang udah nggak punya dosa. Kalau masih ada dosa masuk neraka. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada dari kalian seorang pun kecuali akan mendatangi jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu atas Rabbmu ketetapan yang wajib. Tsumma nunajjil ladina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadarudz zalimina fiha jithiya, sementara orang-orang zalim berlutut padanya. Kami biarkan orang zalim berlutut di jahanam. Jadi wariduha itu bukan bermakna masuk ya, mendatanginya. Semua mendatangi jahanam, cuma orang bertakwa akhirnya dipalingkan dari neraka. Tsumma yurithuhum al-jannah bitaqwa, kemudian Allah wariskan pada mereka surga dengan sebab takwa. Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surga yang luasnya langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya, itu adalah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan didekatkan surga untuk orang-orang yang bertakwa tidak jauh. Innalil muttaqina mafaza, sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kemenangan, kesuksesan atau keberuntungan, mafaza. Innal muttaqina fi jannati wa nahar, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga-surga yang dan sungai. Fayusaquna ilaiha zumara, mereka digiring menuju surga bergerombol-gerombol, rombongan-rombongan. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, maka digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka menuju surga berbondong-bondong. Wa haula'il muttaquna la yadhhabuna ilal jannati masyan, orang-orang yang bertakwa ini mereka tidaklah pergi ke surga dengan berjalan kaki. Wa innama yadhhabuna rukbanan, tapi mereka berkendara. Muwaqqarina mukramina, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yauma nahsyuruhul muttaqina ilar rahmani wafda, pada hari kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa menuju Ar-Rahman dengan berkendara. Fayastami'una bi ahbabihim, maka mereka berkumpul dengan kekasih-kekasih mereka. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, persaudaraan pada hari kiamat nanti sebagian menjadi musuh bagi yang lain. Jadi dulu yang kawan di dunia, di akhirat menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Kalau persaudaraannya didasari takwa, bersatu. Suami istri sama-sama bertakwa, bersatu lagi di sana. Tapi kalau tidak bertakwa, jadi musuh. Ala sururim mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling berhadapan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, sungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga-surga dan mata air. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalamnya dengan selamat dan aman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin, kami cabut apa yang ada dalam dada-dada mereka dari kebencian sehingga bersaudara
di atas dipan-dipan saling berhadapan. Fayanaluna ma tashtahihi anfusuhum, mereka pun meraih apa yang diinginkan oleh nafsu-nafsu mereka. Dulu di dunia mengekang nafsu, di akhirat mengumbar nafsu bebas. Yang di dunia mengumbar nafsu, di sana terkekang. Jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, mereka masukinya, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lahum fiha ma yasha'un, bagi mereka di surga itu apa yang mereka inginkan. Kadzalika yajzillahul muttaqin, begitulah Allah menjaga orang-orang yang bertakwa. Jadi pengen apa saja di surga dikasih. Maka antum tanya apapun, di surga ada ini enggak, ada ini enggak, ada, semuanya ada. Jawabannya apa? Semuanya ada. Yang antum inginkan semuanya ada. Itu janji dari Allah Ta'ala. Bahkan di sisi Allah ada tambahan, waladaina mazid. Fi ghurafin mabniyatin min fawqiha ghuraf, mereka di dalam kamar-kamar atau bilik-bilik, tapi biliknya luas ya, enggak kayak kita yang dibangun dan di atasnya juga ada kamar-kamar lagi. Lakinnal ladzina taqau, akan tetapi orang-orang yang bertakwa, rabbahum, kepada Rabb mereka, lahum ghurafun, mereka punya kamar-kamar, min fauqiha ghurafun, di atasnya kamar-kamar, mabniyah, yang dibangun, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti rumahnya bersusun ya, kamar-kamar yang di atas kamar-kamar lagi, rusun. Wa'dallahi, itulah janji Allah, la yukhlifullahul mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji. Yuna'amuna fid dilalil jannati wa uyuniha, mereka diberi, mereka menikmati, mereka bernikmat-nikmat di dalam naungan surga dan mata airnya. Innal muttaqina fi dilali wa uyun, sungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam naungan-naungan dan mata air. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan dari apa yang mereka inginkan. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun, makan dan minumlah dengan nyaman, dengan senang, disebabkan oleh apa yang dulu kalian amalkan. Wa yanaluna al-izzata wal fauqiyata wasyarafa fi tilkad dari, mereka meraih keperkasaan, ketinggian dan kemuliaan di negeri itu. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya, dihiasi bagi orang-orang yang kafir kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, sehingga mereka meremehkan orang-orang yang beriman. Begitu orang kafir ternyata ya, mereka terlena dengan dunia karena dihiasi bagi mereka dunia. Tapi orang mukmin sebagian ada yang ikut terlena ya, naudzubillah min dzalik. Padahal untuk orang kafir aslinya zuyyina lil ladzina kafaru, dihiasi untuk orang kafir. Apa itu? Kehidupan dunia. Kok orang Islam ada yang ikut-ikutan? Yaskharuna minal ladzina amanu, orang kafir juga mengejek orang-orang yang beriman. Tuh kasihan orang muslim itu, capek-capek sholat masih miskin. Ada orang kafir ngomong gitu, ngejek orang Islam. Ngapain kalian capek-capek sholat, miskin ya tetap miskin. Dikiranya sholat biar kaya, mereka tidak paham. Walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Nah, adapun orang yang bertakwa di atas mereka pada hari kiamat. Orang kafir di bawah. Jadi di surga sambil nonton orang kafir dibakar ya, masya Allah. Yang dulu ngecek saya tuh dibakar gitu. Gantian. Allah Maha Adil. Dan betul gantian. Kita di dunia ditertawakan, nanti di akhirat gantian. Orang yang bertakwa akan menertawakan orang yang dulu menertawakannya. Hukum Allah berlaku, keadilan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasul ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Maka beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang bagus. Akhlak bagus bagian dari takwa sebenarnya. Tapi ketika digandengkan begini berarti maknanya takwa itu hubungan dengan Allah baik, husnul khuluq hubungan dengan makhluk juga baik. Jadi itulah yang menyebabkan orang masuk surga. Nikmat jazaa'ul muttaqinal jannah, darul amani wal muna wal minnah. Betapa indahnya balasan orang-orang yang bertakwa, yaitu surga, negeri keamanan, impian dan anugerah. Jadi kalau antum sekarang ditertawakan orang yang tidak beriman, jangan sedih ya. Tenang saja, sabar dikit, nanti di akhirat gantian. Tapi jangan lupa ya, doakan mereka dapat hidayah. Mudah-mudahan sama-sama masuk surga saja, daripada kita nunggu nanti gantian di akhirat. Berarti dendam kita, tidak boleh. Nggak usah dendam. Orang yang bahagia itu cirinya nggak ada dendam. Kalau kita masih ada dendam berarti belum terlalu bahagia. Orang yang masih menyimpan dendam dalam hati walaupun pada orang kafir itu belum bahagia. Nggak perlu dendam, membenci iya tapi dendam nggak harus. Ya, dendam itu kan karena karena disakiti kemudian sakit hati, itu dendam. Kita benci orang kafir bukan karena kita disakiti, tapi kita benci orang kafir karena Allah yang menyuruh. Udah itu aja. Jadi nggak harus karena dendam gitu. At-taqwa berikutnya, takwa sebab li ghufrani dambil muttaqi wa dambi ghairihi. Takwa itu sebab diampuninya dosa orang yang bertakwa dan dosa orang lain. Masya Allah. Ketakwaan itu manfaatnya luas ya, melebar kemana-mana. Ibnu Ashur rahimahullah berkata, at-taqwa takunu sababan li maghfirati dunubil muttaqi. Takwa itu adalah sebab diampuninya dosa-dosa orang yang bertakwa. Wa maghfiratu dunubi ghairihi, dan ampunan bagi wa maghfirati dunubi ghairihi, ampunan dosa-dosa yang lainnya. Lianna minat taqwa, karena termasuk takwa al-inkifafu an musyarakati ahlil ma'asi, adalah menahan diri dari bergabung bersama ahli maksiat fi ma'asihim, dalam maksiat mereka. Fasulu bidzalika inkifafu katsir minhum, maka dihasilkan dengan itu tertahannya sebagian besar dari mereka an ma'asihim, dari maksiat mereka, ta'asian, karena meneladani orang yang bertakwa. Enggak enak ada ustadz, enggak enak ada kiai. Akhirnya banyak orang yang tertahan dari mau melakukan maksiat. Itu berarti menyelamatkan orang lain. Itulah takwa. Ahli takwa itu begitu. Baru gitu, baru dehem saja orang udah takut gitu. Jadi orang bertakwa itu bisa memberikan kebaikan hanya dengan dehem saja. Baru kelihatan sosoknya saja udah orang sudah takut, setan udah lari. Au hayaan, atau malu tuh kan, malu sama orang bertakwa. Nggak enak ada ustadz. Nanti kalau ustadz udah pergi baru kita mulai lagi. Kartunya disimpan dulu. Begitu, berarti ya mengurangi dosa setidaknya gitu, walaupun sesaat gitu. Fatata'attalu ba'dul ma'asi, sehingga terlantarlah sebagian maksiat gara-gara ada ustadz, gara-gara ada orang yang bertakwa gitu. Ustadz yang bertakwa tapi ya. Wadhalika darbun minal ghufran, dan itu bentuk dari pengampunan walaupun sedikit ya, ada pengampunan sedikit.
Apalagi kalau tambah banyak lagi, mungkin gara-gara ngelihat ustadz langsung tobat, bisa jadi. Ada orang bermaksiat dia sebenarnya ya antara tahu dan nggak tahu. Sebenarnya orang bermaksiat tahu ini salah. Begitu kepergok ustadz langsung tobat, ada juga gitu. Karena waktu itu pendorong untuk tobatnya masih kecil, masih lemah, bisikan hatinya ada gitu untuk bertobat, tapi harus ketahuan orang dulu baru bertobat. Maka itulah sebab ya, pengampunan dosa gara-gara takwa untuk orang lain. Berikutnya at-taqwa sababun lil ikrami indallahi. Takwa sebab pemuliaan di sisi Allah. Jadi dapat karomah. Yang dicari-cari itu karomah di dunia, salah itu bukan wali Allah sebenarnya. Orang yang ngaku-ngaku punya karomah atau diklaim punya karomah macam-macam, itu kebanyakan sihir ya, kebanyakan permainan setan, naudzubillah min dzalik. Kalau karomah hakiki dari Allah itu adalah bagi orang yang bertakwa, betul-betul bertakwa. Kalau orang enggak bertakwa, ahli bid'ah mana takwa? Ahli bid'ah jauh dari takwa ya. Bid'ah itu amalan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana bisa menjadi takwa? Mustahil firqah sesat menjadi orang bertakwa, itu mustahil. Mereka itu penuh dosa, walaupun mereka merasa beribadah taat pada Allah, tapi sejatinya itu adalah dosa. Naudzubillah min dzalik. Kasihan sebenarnya orang-orang yang masih bergumul dengan bid'ah, berkecimpung dengan bid'ah, masih dalam comberan bid'ah ya. Naudzubillah min dzalik. Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi bukan yang paling terkenal, bukan yang paling banyak ilmunya juga, bukan yang paling kaya apalagi, bukan yang paling apapun, tapi yang paling bertakwa. Jadi yang paling wali Allah itu yang paling bertakwa, yang paling banyak karomahnya itu yang paling bertakwa. Karomah ini jangan dipahami kesaktian, ini yang salah paham maksud saya tadi. Sering orang memahami itu karomahnya banyak, kesaktian. Itu si fulan luar biasa punya karomah. Ini wartawan bilang, soalnya saya waktu wawancara, Gus, kamu nggak Jumatan? Padahal itu jam saat Jumatan. Ini yang mewawancari wartawan Kristen nih. Saya Jumatan. Habis itu wartawan lain bilang, saya tadi wawancara Gus itu di masjid sedang Jumatan. Loh, tadi sama saya di luar masjid, ya kan? Oh, karomah. Jadi dianggapnya karomah begitu-begitu. Nabi aja nggak pernah, Abu Bakar nggak pernah, sahabat nggak pernah punya fisik dua gitu. Naudzubillah min dzalik. Tipu muslihat setan, permainan setan. Mana ada wali Allah kemudian fisiknya dua gitu. Itu wali-wali gadungan ya. Wali Allah itu orang yang paling bertakwa, bukan yang aneh-aneh ilmu sihirnya, bukan cerita-cerita fiktif yang dibuat-buat oleh manusia. Naudzubillah min dzalik. Bukan karomah itu kesaktian. Pahami baik-baik. Syekhul Islam menyatakan a'dhamul karomah luzumul istiqomah. Ini jadikan standar ini. Karomah yang paling agung adalah menetapi keistiqomahan. Jadi kalau orang hidupnya nggak pernah dosa, itulah karomah. Dimuliakan oleh Allah, dibebaskan dari dosa. Dosa kan hina banget. Orang yang melakukan dosa itu hina, bukan kemuliaan. Maka orang paling mulia siapa di sisi Allah? Yang paling jauh dari dosa. Itulah hakikatnya. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi siapa yang paling jauh dari dosa, itulah yang paling Allah muliakan. Itulah wali Allah yang paling tinggi, karomahnya paling banyak. Luzumul istiqomah, menetapi keistiqomahan. Kalau masih berani dosa, ngomongnya sombong dan sebagainya, itu bukan wali Allah. Wali Allah kok sombong? Tidak. Wali Allah itu tawadu. Wali Allah itu zuhud. Wali Allah itu qanaah, tidak rakus terhadap dunia,
tidak meremehkan orang lain walaupun itu muridnya, itu wali Allah insyaallah. Jadi jangan gampang ditipu dengan gelar-gelar yang disematkan oleh manusia akhir zaman ya. Ini wali Allah, wali Allah. Apa buktinya? Sudah ketemu Allah 3 kali. Sudah mimpi Nabi udah nggak kehitung ya. Nggak cuma mimpi Nabi, datang ke Madinah, lututnya dicium sama Nabi. Masya Allah, luar biasa, wali Indonesia. Begitu dipercaya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah nggak kepake bagi mereka ya. Naudzubillah min dzalik. Mereka punya agama sendiri tapi ngaku-ngaku Islam. Berikutnya, mahabbatullahi wal malaikah wan nasi lil abdil muttaqi. Cinta Allah, malaikat dan manusia bagi hamba yang bertakwa. Allah berfirman, bala man aufa bi ahdihi. Iya, siapa yang menunaikan janjinya, wattaqa dan bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wa idza ahabbahu ta'ala, kalau Allah mencintainya, fa innahu yunadi Jibril, maka Allah akan memanggil Jibril an yuhibbahu, agar Jibril mencintainya. Tsumma yuhibbuhu, kemudian Jibril pun mencintainya. Tsumma yuhibbuhu ahlus samai, kemudian penduduk langit, malaikat juga mencintainya. Tsumma yuhibbuhu ahlul ardi, berikutnya penduduk bumi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, man ittaqa rabbahu, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, wa wasala rahimahu, dan menyambung rahimnya, nusi'a fi ajalihi, maka akan ditunda ajalnya, panjang umur. Wa thara maluhu, dan dibanyakin, diluaskan hartanya. Wa habbahu ahluhu, dan dicintai oleh keluarganya. Ini perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Zaid bin Aslam rahimahullah, beliau berkata, yuqalu, dikatakan, man ittaqallaha, siapa bertakwa kepada Allah, ahabbahun nasu walau karihu, maka manusia mencintainya meskipun mereka membenci. Gimana tuh? Mencintai walaupun membenci. Jadi musuh-musuhnya ikut mencintai gitu kalau orang bertakwa. Ini banyak contohnya ya. Syekhul Islam rahimahullah taala, sebelum itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kita nggak bisa memastikan, tapi kita melihat pada dohirnya saja, Allah yang lebih tahu hakikatnya, tapi kita melihat contoh di dohirnya. Bagaimana Imam Ahmad dulu dibenci, dipenjara oleh 3 khalifah dan sebagainya, tapi begitu meninggal banyak orang yang sedih, termasuk musuh-musuhnya. Syekhul Islam juga begitu, pembencinya tuh banyak sekali ketika hidup. Orang-orang yang ingin menghabisi nyawanya tuh banyak. Yang mengkafir-kafirkan beliau juga tidak sedikit. Begitu beliau meninggal, semuanya sedih. Musuh-musuhnya pun ikut sedih. Itu yang namanya cinta tapi benci. Benci tapi cinta. Karena bertakwa ya. Orang yang bertakwa tuh begitu. Benar-benar membela agama Allah, bukan membela hawa nafsu. Sedangkan musuh-musuhnya rata-rata membela nafsu. Maka jadilah pembela kebenaran, jangan membela nafsu. Seandainya kelihatan dibenci, tapi nanti akhirnya terlihat siapa yang berada di atas kebenaran. Para pembenci pun akhirnya mencintai, mau atau tidak mau ya, rela atau tidak rela. Allah yang membuat demikian. Ini pernyataan luar biasa itu. Man ittaqallah ahabbahun nasu walau karihu. Siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dicintai manusia walaupun mereka enggak suka. Maksudnya terpaksa gitu, mau nggak mau harus mencintai gitu. Sudah, karena bertakwa, karena orang bertakwa. Kemudian nusratullahi lil muttaqi,
wa ta'yiduhu lahu wa tasdiduhu. Pertolongan Allah bagi orang yang bertakwa, dukungannya dan juga penepatannya, tasdid. Jadi orang yang bertakwa itu hidupnya tepat, tidak banyak salah, tidak banyak pelanggaran, karena sudah diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, bahwasanya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi hidupnya bersama Allah, Allah bersama orang bertakwa. Ini ma'iyah khosoh, kebersamaan khusus. Kalau tidak ada kebersamaan umum. Kebersamaan umum itu seluruh makhluk. Allah bersama seluruh makhluk. Maksudnya apa? Allah mengawasi mereka, Allah mengilmui keadaan mereka. Itu pengawasan apa? Ma'iyah umum, kebersamaan umum. Tapi untuk wali Allah bukan itu. Untuk wali Allah apa? Kebersamaan khusus, yaitu pertolongan, dukungan, pembelaan, taufik dan sebagainya. Wal ma'iyah hadhihi ma'iyah nusrah. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan pertolongan, ta'yid dukungan, pembelaan, wa tasdid pelurusan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala a'taha lil anbiya'il muttaqin. Allah berikan hal itu untuk nabi-nabinya yang bertakwa. Faqala li Musa, maka Allah berkata kepada Musa dan Harun alaihimassalam, qala la takhafa, kata Allah, jangan kalian berdua takut mau menghadapi Fir'aun, enggak usah takut. Innani ma'akuma, karena sungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Jadi maksudnya Allah siap membela kalian. Allah bersama kalian maksudnya apa? Allah membela kalian. Berkata seorang kepada Yunus ibni Ubaid, ausini, beri aku wasiat. Qala, kata Yunus, usika bi taqwallah, aku wasiatkan kamu dengan takwa kepada Allah, wal ihsan, dan berbuat ihsan. Fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, karena Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat ihsan. Jadi bersama di sini maknanya apa? Menolong, membela, meluruskan. Summa innal akibata fin nihayah daiman ma takunu lil muttaqin. Kemudian sungguhnya akibat yang terbaik ya, di akhirnya fin nihayah, yang namanya akibat itu paling terakhir ya. Daiman ma takunu lil muttaqin, selalu bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang Jawa bilang lakon menang keri. Jagoan itu menangnya belakangan. Kalau menang di depan enggak seru ya. Menang itu belakangan. Di depan menang, belakangan kalah ya, enggak seru filmnya. Jadi yang namanya orang yang bertakwa itu menang akhirnya menjadi pemenang. Allah Ta'ala berfirman, innal arda lillahi, sungguhnya bumi milik Allah, yurithuha may yasha, Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, wal akibatu lil muttaqin, tapi akibat kesudahan kemenangan bagi orang yang bertakwa. Bumi untuk semuanya, tapi akhirat untuk orang yang bertakwa. Akibat di sini artinya akhirat. Akhirat itu bagi orang yang bertakwa saja. Dan masih banyak lagi ya. Isi Al-Quran itu janji-janji bagi orang yang bertakwa banyak sekali, Masya Allah. Sampai akhir kitab ini masih berapa itu? Iya, sampai akhir kitab sebelum khotimah ya, sebelum penutup. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.